Kalau kita masih ingat, dan komorbid itu adalah orang-orang yang mempunyai penyakit tidak menular (PTM) yang kita seringkali sebut sebagai orang-orang dengan diabetes, orang hipertensi, orang dengan sindroma metabolik, orang yang mempunyai masalah dengan kegemukan dan sebagainya. Jadi termasuk pengentalan darah ya. Jadi tolong diingat bahwa buah itu mempunyai suatu kelebihan ya daripada Anda minum vitamin. Sekali lagi, sebab kalau Anda beli vitamin, yang Anda beli ya seperti apa yang tertera di label komposisi di dalam botolnya. Jadi kalau Anda membeli paling-paling multivitamin adanya apa? Vitamin A, vitamin C, beberapa vitamin B, masih ditambah dengan vitamin E misalnya, atau beberapa mineral supaya agak rame itu daftar komposisinya. Tapi kalau misalnya Anda makan buah, ya misalkan Anda makan pepaya, Anda makan manggis, Anda makan mangga misalnya, atau Anda makan alpukat, yang Anda dapetin tuh lebih daripada ada yang Anda pikirkan. Karena buah itu selain mengandung kalori, karena dia fruktosa, yang masih mempunyai karbohidrat, tetapi juga buah juga mengandung serat larut dan tidak larut, masih mengandung vitamin A yang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, tentu saja masih mengandung antioksidan, ini penting banget, ada vitamin C, ada misalnya polifenol dan sebagainya. Jadi bonusnya banyak banget kalau Anda makan buah, dan tentu saja buah itu nikmat. Ya, nggak seperti cuma sekedar minum vitamin. Nah, berikutnya tentu adalah tentang sayur ya Mas ya. Banyak orang tidak menghargai sayur. Nah, saya udah tandain. Saya sering ngetes sama badan saya sendiri. Coba, bisa nggak sayur saya ganti dengan buah misalnya gitu ya. Karena kan ya udahlah sama-sama berserat kan gitu loh ya. Kapan pernah saya coba, saya cuma makan buah sebagai asupan serat saya, sebagai asupan antioksidan saya, tapi saya hentikan sayur. Tebak apa yang terjadi? Saya nggak bisa buang air. Walaupun saya makan buah, saya nggak bisa buang air. Karena kehebatan dari serat pada sayur itu berbeda. Ya, dan kenikmatan makan sayur itu adalah sebagai lauk ya Mas ya. So itu adalah mempunyai disebut dengan additional value. Anda bisa makan capcay kuah, Anda bisa makan plecing, Anda bisa makan kredok, Anda bisa makan terancam, Anda bisa makan urap, bahkan Anda bisa bikin sayur asam, lodeh, dan kapurung misalnya. Ya, jadi Indonesia itu kaya banget, jadi jangan sampai di tenda pengungsian pun nanti ada orang yang cuma bagi-bagi vitamin, lalu berharap bahwa sayur dan buahnya itu bisa digantikan oleh vitamin. Ya, dan yang ketiga tentu saja saya dibilang tadi, ini ketiga sebetulnya pokok bahasan yang paling penting, eliminasi sabotase. Nah, ini dia, eliminasi sabotase. Bagi kita barangkali yang sudah terbiasa apa-apa dengan abang ojol, ya bahkan makan juga pakai abang ojol. So, kita bukannya mematikan pekerjaan mereka tetap kita berikan lapangan pekerjaan, tetapi tolong diingat, izinkan mereka itu berbelanja bagi Anda, bukan membawakan makanan jadi. Lah, kalau begitu nanti pengusaha UMKM kacau dong. Mereka nggak bisa jual makanan. Dokter Tarni apaan sih? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya nggak pernah bilang nggak boleh loh. Tetapi segala sesuatu tentu harus ada pada tempatnya. Kenapa mereka itu berjualan makanan jadi sebagai UMKM? Karena pembelinya juga banyak. Ya, segala sesuatu itu ada yang disebut dengan supply and demand. Kalau demand-nya tinggi di bidang A, maka supply-nya adalah A. Tetapi kalau misalkan Anda lebih menginginkan orang-orang ini berjualan makanan yang sehat, tentu mereka akan providing you dengan makanan yang jauh lebih sehat. Itu aja omongan saya sih, Mas. Ya, sebelum kita bicara lagi tentang yang keempat dan yang kelima. Yang keempat itu adalah bicara olahraga, dan yang kelima adalah tentang asupan matahari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.